Oke, untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Rabu tanggal 21 Mei dan untuk saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja ya sesuai judul. Yang pertama kita akan cek dulu saham ASI. Hari ini itu Kamdet untuk saham ASI dan merah. Turunnya juga lumayan dalam ya ke area supportnya 4860 pas di area support. Untuk besok sih kayaknya Eee, ini ya, pantau aja 4720 kalau misal jebol di bawah ini dan nggak bisa break lagi di atas 4720 mending jangan buru-buru entry ya, karena kemungkinan habis, eee, ex-date kalau nggak ada sentimen yang bagus atau malah asingnya terus keluar, itu kemungkinan masih sideways ya untuk saham ASI atau kalau mau entry sih disclaimer ya, kalau untuk jangka panjang sebenarnya nggak terlalu masalah di harga sekarang itu valuasinya nggak mahal-mahal banget dan tunggu aja ada sentimen positif kemungkinan, rebound ini untuk sama ASI ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini pas Kamdet itu asingnya keluar cukup banyak. Hari ini tanggal 20 Mei, ini untuk asingnya ya net sell 244,5 M ya, dan tadi kalau kita cek dari tanggal 1 dari awal bulan ini asingnya udah net sell 838,6 M, jadi, cenderung keluar ya untuk asingnya di saham ASI. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 20 Mei ini yang nampung, IF 83 M net buy, kemudian AZ, MG. MG net buy 35 M dan seperti biasa ya untuk MG itu, ya pas Kamdet itu biasanya masuk dan pas Xdet itu biasanya yang paling bisa keluar ya, karena cepat ini untuk, antriannya. Kemudian selain MG, SQ masuk dan broker-broker retail hari ini, masuk ya lagi ya di sama SII. Untuk asingnya net sell ini kelihatan sekali asingnya distribusi cukup banyak ya dan yang masuk hitungan juta aja paling banyak YP itu pun 900-an juta. Sedangkan yang keluar AK net sell 68 M, IK net sell 43 M, CC, BB, YU, KZ, ZP ini versi asing net sell cukup banyak ya. Jadi ya hari ini didistribusi oleh asing sih. Untuk besok kayaknya pantau ini aja 4720 kayaknya kemungkinan akan ke area sini bahkan bisa turun lagi di bawah itu ya. Kalau misal open gap bawah, turunnya langsung di bawah 4720 nunggu konfirmasi breakout lagi kalau mau entry amannya sih seperti itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham ASII dividennya kalau nggak salah berapa kemarin? 308 ya, 308 berarti kalau misal turun 308 ke harga berapa ini? 308. Wah, cukup dalam ya. Wah, bisa ke area sini, 4560-an ya. Kalau ke area sini aja 301, 300. Ya mungkin kalau jebol di bawah ini pantau aja 4560, semoga aja nggak jebol yang di bawah 4560 ya. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini tadi ada demo, tapi harga sahamnya malah naik ya, naik ke level 72, naik satu poin ya lumayan. Soalnya tadi sempat turun sih ke 70, ditarik naik akhirnya ya. Untuk support kuatnya sih masih di 69, hari ini nggak sempat ke level itu. Sebenarnya ya bagusnya nyentuh ini dulu baru mantul naik ya. Kita lihat aja besok sih, kalau menurut saya sih kayaknya cenderung kalau nggak sideways di area sini ya, itu malah bisa naik loh untuk saham Gotoh, apalagi kalau kita lihat histori, ya hitungannya polanya ini ya, cenderung konsolidasi seperti ini. Apalagi kalau misal isu merger akuisisi di akuisisi Grab itu beneran ya ya harusnya sih bagus ya untuk, harga saham Gotoh ini. Coba kita lihat ya untuk transaksinya hari ini tanggal 20 Mei, Gotoh
kalau kita cek dari tanggal 1 malah netbuy tadi 200-an M ya, dan untuk hari ini juga asingnya masih netbuy, walaupun cuma 7,4 M ya. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini Goto tanggal 20, distribusi KZ. KZ-nya siapa ini, lokal kah? Didistribusi KZ ya, KZ asing sama KZ lokal, cuman didominasi KZ lokal yang 100% jualan 81,9 M, kemudian selain KZ ada AK, AK versi lokal juga jualan 29 M, yang nampung malah, ya retail-retail masih sebagian nampung sih, dan KI terus masuk ya di saham GoTo ini. Kalau kita ikuti untuk KI itu memang cenderung akumulasi, hari ini masuk lagi 33,6 M. Untuk asingnya sendiri yang masuk ada YU 43 M, kemudian BK masuk 17 M-an. Kalau kita lihat dari awal bulan ini untuk broker asing yang masuk di saham GoTo YU ya, dan sampai hari ini pun untuk YU terus netbuy di saham GoTo. Jadi semoga aja turunnya yang cukup dalam ini ya koreksi ya, mudah-mudahan seperti itu. Maksudnya enggak tidur lagi di 50, kemungkinan sih kayaknya enggak ya. Kalau tidur lagi di 50 itu malah kesempatan yang mau nambah muatan lagi di saham GoTo ya, kalau misal, beneran akuisisi oleh Grab. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Kalau mau entry sih sebenarnya nggak terlalu masalah di harga 70, 71 itu potensi capital gain-nya cukup gede, dan kalau mau diantisipasi jebol di bawah 65 ya, antisipasi aja. Kalau jebol di bawah 70 mau jebol di bawah 69 mau diantisipasi sih juga sebenarnya nggak masalah ya, tapi agak terlalu dekat nggak ya? Kayaknya sih polanya gini sih kalau menurut saya, sideways dan naik ya. Apalagi kalau kita melihat asing juga ada yang terus akumulasi ya, dan kepemilikan retail di saham GoTo itu kalau kita ikuti, ya hari ini sih emang, netbuy ya, cuman kemarin-kemarin itu keluarnya udah lumayan banyak sih. Jadi kita tunggu aja, semoga dalam waktu dekat ini bisa break di atas 74 dan mulai ngegas lagi ya. Oke, itu untuk saham, GoTo ya. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu perkembangan akuisisinya gimana, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau kemarin pas kita cek di news-nya itu, masih rumor sih, masih rumor, cuman dibahas, banyak yang bahas ya. Oke, itu untuk saham GoTo, sampai tadi juga di demo kan, berarti, ya harusnya bukan rumor biasa kan itu. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini koreksi cukup dalam ya. Tadi itu mencoba buat break lagi tapi gagal sih untuk saham Telkom. Sempat hijau tapi nggak terlalu tinggi, opennya di 28.30 ya, jadi sempat mencoba buat bertahan di atas 28.20 gagal. Turun cukup dalam 2,84% ke level 2.740. Untuk supportnya di sini ya, jadi kalau lihat candlenya hari ini, misal IHSG merah, kayaknya untuk Telkom juga ada potensi uji supportnya yang di 2.700. Jadi kalau mau entry, buat teman-teman yang tadi atau kemarin ketika gagal breakout sempat taking profit, ya di area sini, pantau aja 2.700 kalau mau nambah muatan lagi di saham Telkom ya, atau kalau mau masuk. Kalau kita lihat di sini untuk, Telkom hari ini tanggal 20 Mei, asingnya net sell 37 M. Kalau kita, lihat ya untuk TLKM hari ini tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei untuk Telkom, eee, yang keluar cukup banyak sih. Nanti ini BB siapa ini? Asing ya, untuk transaksinya itu didominasi oleh asing. Hari ini yang masuk paling banyak juga asing, yaitu CC versi asing 81,2 M. Kemudian untuk asingnya yang keluar ada BB, KZ, PD, AK, ZB ya. Cukup banyak broker-broker asing yang keluar, tapi yang nampung juga asing. Itu CC. Untuk lokalnya sendiri NetBuy ya, lokalnya NetBuy. AK masuk paling banyak, cuman AK-nya ini versi lokal netbuy 34 M, kemudian sebagian, broker-broker retail juga masuk sih di saham, Telkom ini. Untuk
untuk besok, ya mungkin kayaknya pantau aja area support ya, semoga aja bisa koreksi dulu. Jadi buat teman-teman yang mau nambah muatan bisa dapat harga yang lebih murah. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Kalau untuk skenarionya sih kalau IHSG cuman koreksi wajar ya, kemungkinan untuk Telkom juga mulai bullish dan turunnya ini koreksi wajar ya. Itu untuk saham Telkom semoga aja sih bisa turun dulu nguji supportnya 2.700 ya. Jadi yang mau entry pantau aja level ini. Kemudian bisa mantul naik lagi. Oke, untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA hari ini naik cukup tinggi ya. Bahkan tadi mendekati resist di 9825 ya. Nanggung sih harusnya nyentuh 9975 dulu ya, cuman keburu turun. Ditarik turun habis nyentuh harga tertingginya ke 9575 ya, ditutup surplus 4%-an, masih lumayan tinggi. Kalau kita lihat untuk, transaksinya hari ini untuk saham TPIA gimana? Asingnya masih netbuy ya, dan cenderung masuk sih kalau kita cek dalam minggu kemarin aja udah netbuy 166 M-an. Kalau kita lihat lebih detail TPIA, hari ini tanggal 20 secara keseluruhan, eee, retail keluar ya, asingnya masuk. Untuk asingnya sendiri yang masuk ada, eee, AK 25M, CC 25M, kemudian BK, RX versi asing juga netbuy. Sedangkan untuk lokalnya cenderung keluar ya, YU net sell 27M dan sebagian broker-broker retail hari ini keluar. DC, XL, YP, kemudian PD, XI ini net sell ya, jadi harga sahamnya naik. Untuk besok sih, ya biasanya untuk saham TPI yang ngikuti teman-temannya ya, yang satu geng itu gimana. Untuk, cuan coba kita pantau untuk besok ya, kalau cuan masih ada potensi naik sih, misal salah satu lah dari grupnya Pak Prayogo itu ada yang terbang, kemungkinan yang lain juga ngikut sih. Jadi lihat aja besok gimana teman-temannya. Kalau ada yang hijau sih semoga aja untuk saham TPA juga bisa nguji resistennya yang di 9950 ya. Tapi kalau misal, koreksi ya hati-hati karena supportnya juga dalam untuk saham TPIA di level sekarang itu supportnya di 8950. Oke, itu untuk saham TPIA ya, kalau lihat, trennya, polanya. Coba kita cek untuk pemegang sahamnya berapa banyak untuk saham TPIA. Kemungkinan sih ya mirip-mirip seperti yang lain sih, nggak terlalu banyak yang floating yang di yang dipegang oleh publik ya, untuk saham TPIA. Masyarakatnya pegang 10%-an ya, jadi nggak terlalu banyak ya, jadi harganya sih harusnya masih ada yang jaga. Kalau kita lihat komposisi lokalnya dari 5% di April kemarin sampai sekarang masih di 5%-an ya, jadi nggak kemana-mana. Untuk asingnya, mmm, perusahaannya keluar dan yang beli itu bank sama lainnya. Lainnya itu apa ya, eee, ya untuk besok pantau aja ini ya, kalau naik target price-nya di 9950. Kalau baru mau masuk nge-HK sih sebenarnya agak nanggung nih, lebih dekat ke resist sih, tapi disclaimer. Atau nunggu konfirmasi breakout aja di atas 9950 kalau misal masih rame, disclaimer ya kalau mau entry nanti target price-nya di harga tertingginya ya 11.200. Kalau bisa break di atas ini ya ATH ya untuk target price-nya ke ini, kalau masih digoreng terus nggak menutup kemungkinan bisa ke 14.900. Jadi cukup tinggi untuk saham TPA sebenarnya ya, dan buat ke A level ini sih sebenarnya ya tergantung, eee, market maker-nya ya. Soalnya yang dijual di masyarakat kan belum terlalu banyak, jadi harusnya kalau bandarnya emang mau naikin sampai ke 14.700-an ya harusnya nggak susah ya, tinggal nanti kalau jualan ada nggak yang beli gitu aja. Ya kemungkinan sih ada ya yang beli, soalnya udah cukup
rame ini untuk nilai transaksinya untuk saham TPIA, kemudian cuan, brand itu kan juga nggak kecil. Jadi ya hati-hati aja lah, jangan sampai nyangkut di saham seperti ini ya. Kalaupun nyangkut, ya siap-siap mental aja kalau nggak mau cut loss ya. Soalnya sekali non-floating loss juga kemungkinan juga gede. Oke, itu untuk saham, TPIA ya, amannya masih buat scalping-an, besok kalau naik pantau aja 9950, kalau nggak bisa break di atas itu mungkin mending keluar aja yang udah floating profit, tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham TPIA, selanjutnya kita akan cek saham BRPT, ini yang juga hijau ya, ditutup hijau, close di 9350, secara teknikalnya breakout, hari ini berhasil breakout. Close di sini, tadi sempat ke 955 ya, tapi 950, sorry, harga tertinggi hari ini 950, sempat ke level ini, tapi habis itu turun. Untuk saham BRPT, ya dari grupnya saham-saham Bapak Prayogo emang yang paling agak realistis valuasinya itu BRPT ya. Masih aman lah untuk saham BRPT ini. Nggak mahal-mahal banget kalau kita bandingkan yang lainnya ya. Untuk saham BRPT, kita cek coba ya. Walaupun nggak murah juga, cuman ya normal lah PBV 3 kali kan masih normal. Fairnya 82 ya tapi. Kalau lihat transaksinya hari ini gimana untuk saham BRPT, BRPT. Coba kita cek. Tanggal 20 ini hitungannya malah ada yang akumulasi dan akumulasinya kelihatan sekali ya. Ini tanggal 20 Mei ada AK versi asing, RB33M, CC, BK versi asing. Jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya pun ada YO yang akumulasi 12M, LG 11M, dan yang keluar didominasi broker-broker retail ya, CC, XL, YP, XI, PD, NI ya, ini cukup banyak broker retail yang hari ini keluar di saham BRPT dan akumulasi asingnya lumayan banyak. Mudah-mudahan sih untuk besok ya, untuk saham BRPT masih bisa bertahan di atas 915 ya, ini support terdekatnya. Kalau misal masih bisa bertahan di atas ini sih ya mudah-mudahan ini ya naik, kalau naik target price-nya di 1020. Mungkin buat teman-teman yang mau taking profit, swing, kalau besok koreksi dikit, dan jika harga di area support 915-an ini, ambil buy, target price-nya di sini ya. Semoga aja bisa kejemput. Dan kalau mau antisipasi ya, kalau jebol di bawah 900 ini ya, antisipasi aja. Kalau mau, tapi kembali lagi untuk keputusannya ya di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Tadi sempat naik tapi habis itu turun. Untuk saham MDKA sempat naik, naik mendekati resistennya ya, nggak sempat nyentuh sih, tapi habis itu langsung turun. Eh, Turun tapi dijaga di area support ya. Jadi sempat naik ke 2170, kemudian turun nyentuh supportnya 1990, dijaga di level ini. Jadi untuk besok hari Rabu, ya pantau aja 1990 ini sih, semoga aja nggak jebol di bawah itu ya. Soalnya kalau jebol di bawah 1990 ya balik lagi ke 1770-an. Kalau lihat trennya yang udah mulai bullish sih, semoga aja turunnya hari ini itu koreksi wajar ya untuk saham MTK ini. Kalau mau nambah muatan mungkin ya, yang misal tadi ketika naik lumayan tinggi itu sempat taking profit ya, karena udah lumayan ya, anggaplah udah lumayan taking profit. Nah, turun cukup dalam seperti ini ya kalau mau nyicil lagi ya. Soalnya ini secara tren kan juga cenderung bullish ya, cenderung mulai bullish. Jadi kalau mau nyicil-nyicil disclaimer, kalau jebol di bawah 1980 mungkin jangan buru-buru buat masuk lagi aja kalau nggak mau di-cut ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham MDKA hari ini tanggal 12, kok tanggal 12, hari ini tanggal 20 ya. Net sell 36M, jadi turunnya disertai distribusi asing. Kalau kita lihat lebih detail hari ini, untuk lokalnya
masuk ya, netbuy. CC, NI, AZ, XI, XL ini versi lokal masuk. Jadi lumayan banyak sih broker retail yang hari ini masuk. Aslinya distribusi cukup banyak ya. Kalau kita bandingkan yang masuk, hitungannya yang keluar jauh lebih banyak. AK net sell 19M, CC net sell 14M, ZB net sell 2,8M. Jadi distribusi oleh asing, ditampung lokal. Dan lokalnya pun juga ada yang distribusi PD, RF, BB, MG. Lumayan banyak juga ya. Jadi hitungannya hari ini untuk saham MTKA, lihat secara keseluruhan itu didistribusi sih. Jadi untuk besok hati-hati aja kalau misal merah ya, pantau 1990, 1980. Jebol di bawah itu jangan buru-buru buat entry ya. Kalau udah masuk tapi jebol di bawah itu nggak mau cut loss, jangan buru-buru buat average down ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, itu keputusannya ada di tangan masing-masing. Untuk saham MTK ini emang volatilitasnya cukup tinggi, jadi ya belum tentu kalau hari ini retailnya masuk, belum tentu besok longsor ya. Bisa jadi turun dikit habis itu mantul naik kan. Jadi pantau aja 1980, 1990 untuk MTK besok ya. Untuk resistennya masih di 2200. Oke, selanjutnya kita akan cek saham BRMS ini yang sahamnya dijual cukup banyak katanya ya tadi oleh Maybank. Maybank atau siapa sih? BRMS. Hari ini, nah ini. Maybank Sekuritas jual 81,2 juta saham. Ini kapan ini? Walaupun udah jual cukup banyak, itu masih pegang 8,26% ya. Masih ya pegang cukup banyak sih untuk Maybank di saham BRMS. Kalau kita lihat teknikalnya aja, hari ini gagal break lagi ya di atas 364. Beberapa kali ini mencoba buat break tapi gagal untuk saham BRMS, jadi kayaknya masih pantau 364 aja. Kalau besok nggak bisa break di atas itu, ya kemungkinannya ya ini hati-hati aja kalau turunnya, supportnya cukup dalam di 344. Kalau kita lihat hari ini untuk saham BRMS, tanggal 21 eh, Mei ya, untuk yang distribusi BB, BB-nya versi lokal ya, jadi didistribusi oleh BB yang masuk lokal untuk asingnya netbuy cuman nggak terlalu banyak sih untuk asingnya di saham BRMS. Tapi kalau kita lihat tadi secara keseluruhan distribusinya hari ini lumayan banyak ya, yaitu BB 31M dan tidak melakukan pembelian sama sekali. Coba kita cek di pasar nego. Valburi ini jual 13M dan yang beli LG ya. Maybank kapan jualannya? Atau enggak? Kesana di sini. Kemarin, dari kemarin itu Valburi jualan di beli LG ya. Siapa ini? Kalau kita lihat di sini transaksinya eh LG beli di 364 ya, 364. Ya pas harga sekarang sih 364 itu. Oh, sekarang 360 ya. 364 berarti di resistennya ini 364. Jadi kayaknya pantau 364 aja untuk eee, besok atau minggu ini ya, semoga bisa break di atas itu, volumenya bagus ngejar 384, tapi kalau belum bisa break, wait and see aja dulu, takutnya kalau masih turun, koreksi lebih dalam, itu supportnya cukup dalam di 344. Oke, itu untuk saham BRMS, selanjutnya kita akan, cek saham SMGR ya, yang hari ini cukup dalam, walaupun tadi sempat naik dulu ya. Sempat naik dikit cuma langsung longsor ke 2.530 ya. Turun lagi cukup dalam. Jadi buat teman-teman yang mau nambah muatan lagi, misal
yang mau entry lagi ya maksudnya, misal, kemarin ketika naik lumayan tinggi udah taking profit, ya ini sih kalau mau nyicil-nyicil di harga 2.500-an, beranilah untuk saham SMGR, harusnya berani ya. Untuk saham BUMN ini masih di bottom ya, masih di harga bottom, jadi kalaupun mau entry, belinya pakai uang dingin aja, kalau punya uang dingin ya. Kalau belinya pakai uang dingin, misal pun masih turun itu di-hold aja lah untuk saham, SMGR ini. Kemungkinan juga, eee, potensi floating loss sama capital gain-nya lebih gede, potensi capital gain-nya ya. Ya tergantung performanya juga sih, tapi kalau lihat valuasinya ini sangat murah masihan untuk saham, eee, SMGR. Ya, jadi bisa dimasukkan ke list lah, untuk saham SMGR yang suka swing atau scalping atau untuk investasi pun juga sebenarnya masuk untuk saham SMGR nih. Kita tinggal tunggu aja nanti performanya mulai membaik ya untuk saham SMGR. Harga sekarang PBB-nya 0,39 ya, 0,39. Market cap-nya 17 M dan, ekuitasnya 43 M, jadi jauh di bawah equity. Hutangnya sih lumayan ya, cuman kayaknya masih aman lah untuk saham BUMN. Orang, GIAA aja yang rugi triliunan ya, rugi cukup banyak, itu pun masih dibantu sama pemerintah ya, yang katanya Danantara mau masuk di GIAA, yaitu, ah, gimana itu duitnya malah buat, eee, perusahaan yang kok bisa rugi banyak gitu ya, padahal tiketnya mahal ya, agak heran ini. Tapi ya harusnya aman lah untuk saham SMK, kalau lihat balance sheet-nya cukup bagus, hutangnya juga masih nggak terlalu gede lah, rasio hutangnya cuma 0,21% aja, jadi aman. Misal nyangkut pun aman ya buat di-hold di saham SMGR. Walaupun kemungkinan dividennya makin kecil, cuman aman lah. Harga sekarang udah turun cukup dalam, 6%-an, mungkin bisa dimasukkan ke list ya yang mau entry lagi di saham SMGR. Untuk support secara historinya di sini ya, di 2.400, mungkin kalau mendekati level inilah, kalau mau masuk dengan jumlah yang lumayan banyak. Disclaimer, lumayan berani di saham SMGR, valuasinya murah soalnya. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham INTP, juga kita cek ya, bukan cuma SMGR aja. INTP juga hari ini turun cukup dalam, kemarin naik cukup tinggi, gagal break di atas 5625, ini masih jadi resistennya dan hari ini turun ke area support. Dan tadi pun juga sempat nyentuh supportnya di 5.100, dijaga ya. Terus di 1550. Jadi untuk besok pantau 5.100, semoga aja nggak jebol di bawah ini. Kalau jebol di bawah itu jangan buru-buru buat masuk lagi atau average down ya. Walaupun valuasinya murah, ya mungkin buat patokan masih technical-nya aja untuk saat ini ya. Untuk saham INTP mungkin masih sideways seperti ini untuk polanya. Jadi kalau mau entry di sini, kalau misal besok merah ya sabar aja. Kalau nggak mau cut loss sih juga nggak masalah ya untuk saham INTP, valuasinya murah. Pendapatannya juga cukup bagus ya. Kalau kita bandingkan SMGR, INTP ini lebih pintar dalam cari profit. Soalnya INTP kan bukan BUMN. Jadi, lebih efisien mungkin ya dalam menggaji karyawan atau ngasih bonus. Jadi, biaya operasionalnya nggak segede SMGR. Itu yang bikin net income-nya lebih maksimal lah untuk, INTP ini. Jadi, ya emang valuasinya udah nggak semurah SMGR, cuman dalam kemampuan menghasilkan laba ini lebih bagus untuk saham INTP sekarang ya, untuk saat ini, nggak tahu ke depannya. Siapa tahu ke depannya SMGR makin bagus ya, kita berdoa aja ya. Untuk, INTP ini, ya ini sih polanya mudah-mudahan, masih bisa sideways di area sini ya. Kalau kita lihat untuk valuasinya, hari ini pas video ini kita buat ya, itu laporan kuartal 1-nya udah update dan profit.
ya, walaupun nggak sebagus kuartal sebelumnya atau nggak sebagus kuartal 1 tahun 2024, cuman masih aman lah, profitnya masih lumayan banyak. PBV-nya 0,8 dan, hitungannya malah cash-nya banyak ya, hitungannya nggak punya hutang lah kalau kita cash-nya 4,1 triliun, kas sama setara kasnya. Kalau kita hutangnya di sini, net hutangnya 2 triliun dipakai semua, hutangnya dibayar lunas pun masih sisa 1,5 triliun. Jadi balance sangat aman untuk saham INTP. Teracakuannya lebih sehat. Kemudian ya valuasinya emang nggak lebih mahal sama dengan SMGR ya, lebih mahal dibandingkan SMGR, cuman ya ini kemampuan menghasilkan labanya lebih bagus. Jadi bisa dipertimbangkan juga sih sebenarnya untuk saham INTP. Ya ini aja sih, pantau aja 5.100 ya, semoga aja nggak jebol. Kalaupun jebol di bawah itu, ya harusnya kalaupun turun nggak dalam-dalam banget ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham INTP ya. Ini di area support kalau mau entry sih sebenarnya bisa dipertimbangkan. Oke, yes. Besok pantau aja 5.100. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya. Oh ya, SMGR belum kita cek ya. Hari ini SMGR kita belum cek. Tanggal 20 ini didistribusi ya. Didistribusi oleh asing yang nampung lokal untuk SMGR. Retailnya masuk ya, XL, XI, NI, CP, retailnya masuk, EP juga masuk. Hati-hati untuk besok kalau merah untuk saham SMGR. Kemudian untuk saham INTP ini di area support apakah udah ada yang nampung? Untuk INTP yang distribusi asingnya lebih banyak malahan ya hari ini tanggal 20. ZP Netcell 15 eman dan hitungannya yang masuk hitungan juta aja, jadi distribusi INTP kayaknya lebih besar sih. Yang nampung lokal ya dan juga didominasi retail ya. Jadi NTP pun juga pantau aja semoga aja nggak jebol ya di bawah 5.100. Mungkin kalau langsung jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat masuk sih. Tapi disclaimer kalau mau nyicil-nyicil harusnya aman ya. Kalaupun masih turun di hold aja sih, sayang kalau di cut loss ya. Oke, itu untuk saham INTP. Selanjutnya kita akan cek saham Medco. Nah, Medco ini malah turun lagi ke area support sih. Mungkin yang mau masuk, ya ini di area support 1115 ya. Malah jebol sih, jebol supportnya ya. Oh, kita cari area supportnya. Untuk saham Edco ya, Medco. Kalau pakai Fibonacci di sini sih supportnya di 1070. Coba kita lihat ya, untuk saham Medco sih harusnya di harga sekarang nggak terlalu mahal. Jadi kalau mau entry pun juga sektor energi kayaknya Medco menarik ya. Hari ini net sell 3,5 M untuk asingnya. Medco kalau kita lihat di sini hari ini tanggal 20. Nggak terlalu rame sih, nggak ada yang akumulasi banyak. Market maker utamanya XL, YP, retail malahan ya, tapi scalping yang net sell semua. Untuk besok, kalau mau masuk sih yang penting sabar aja ya. Ini udah turun cukup dalam hari ini 3%-an, jadi kalau mau nyicil-nyicil disclaimer, harusnya ini sih, ya ya semoga aja sih bisa apa ya, kalau turun dalam supportnya ya di 1070 mungkin lihat aja di awal market sih. Kalau merah wait and see aja dulu ya. Tapi sebenarnya kalau mau nyicil-nyicil pun di harga sekarang lumayan murah dan menarik. Valuasinya nggak mahal dan ada sentimen bagus kan kemarin. Yaitu untuk saham Medco resistnya di 1190. Selanjutnya kita akan cek coba saham Pani ya.
Pani hari ini turun 4 persenan lebih ke 10.925 dan untuk supportnya di sini ini hari ini pun turun cuman nanggung ya, nggak sampai nutup gap. Ya pantau aja level ini mungkin kalau mau entry di 10.275 atau 10.300 ya, mungkin mendekati level itu bisa dipantau, kalau ada tanda-tanda pullback naik kalau mau entry atau scalping yang di saham Pani. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Pani tanggal 20 net buy 2,1 M, aslinya net buy walaupun nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail, XL, YP masuk ya, retailnya masuk. Dan yang distribusi asing ini, oh enggak ya, yang distribusi juga lokal, soalnya asingnya net buy tadi walaupun nggak banyak. YU, BB, LG, RF versi lokal. Tapi ini ya bukan broker bukan broker yang didominasi retail kan. Yang retailnya pada keluar nih YP, XL, PT, XI, SQ, Edsel. Jadi retailnya masuk, harga sahamnya turun. Untuk besok mungkin kalau merah jangan buru-buru entry, pantau aja 10.250 semoga nggak jebol ya. Oke, itu untuk saham Pani dan ini aja dulu mungkin untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.